Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak kekeringan terhadap tanaman. Ya, contoh yang akan kita sampaikan adalah bagi kelapa sawit dan tanaman kelapa yang memang kita kelola. Jadi apakah El Nino itu? Jadi dalam masalah apa ya? Cerita iklim dan sebagainya dari orang awam ini mudahnya kita bagi dua saja, El Nino dan La Nina. Jadi El Nino ini yang kering, kemudian kalau La Nina yang basah, banyak hujannya begitu gampangnya. Jadi apa dampaknya bagi tanaman secara umum maupun yang bisa kita lihat kelapa sawit maupun tanaman kelapa. Ya, nah ini contoh bagi tanaman. Kita mengenal sejarah dan mengalami El Nino itu tahun 2015. Ya. Saya mengalami bahwa pengaruhnya itu sampai kebakaran dan sebagainya waktu itu. Sehingga asap kemana-mana, produktivitas kelapa sawit turun. Nah, turun. Kenapa? Ya memang ya tanaman itu membutuhkan air. Di samping itu pengaruh asap juga mempengaruhi serangga penyerbuk Eladibius cameronicus. Kemudian yang kita bahas yang terdekat, ya, yang terdekat itu adalah El Nino yang tahun 2023. Tahun 2023 yang dimulai pada bulan Juni tahun 2023. Ya, waktu itu sampai akhir ini pun kita masih sering merasakan kok panas, waktu itu nggak hujan-hujan ya kan. Terus suhunya juga apa meningkat gitu. Jadi suhu rata-ratanya itu ini saya baca aja ya, ada datanya meningkatnya 1,5 derajat Celcius. Nah, setelah bulan Juni berikutnya itu memasuki puncak itu Agustus dan September. Agustus dan September. Nah, kemudian masih tinggi juga di Oktober. Nah, ini yang terjadi El Nino pada tahun 2023. Nah, tentunya sekarang apa ya yang akan kita bahas dampaknya, pengaruhnya pada tanaman-tanaman kita. Ya, itu apa yang terjadi. Jadi saya kebetulan ini mengelola kebun kelapa kopior. Kebun kelapa kopior itu mengalami drop produktivitas produksi yang luar biasa, turun. Bahkan untuk beberapa daerah yang sangat kering yang tidak terbantu oleh air tadi, bahkan buahnya rontok, bukannya berkurang, rontok dan tidak ada. Sehingga pada saat ini itu apa namanya? Kita mendapatkan buah kelapa kopior sangat sulit. Karena di sentra-sentra kelapa kopior itu apa sulit didapat, apalagi yang jumlahnya sedikit. Ya. Kami yang di Bogor ini yang lumayan besar ya produksinya berkurang. Kemudian saya cek lagi di daerah Madura, di daerah Lumajang, di daerah Banyuwangi, Jember. Nah, itu pusat-pusat kelapa kopior produksinya juga turun. Ya. Nah, itu. Kemudian kita cek lagi di Purwokerto, kemudian di Sukabumi, di Serang, di Jasinga, di daerah Lampung, termasuk yang di daerah Palembang, Medan, itu sangat terpengaruh. Sehingga pasokan buah itu tidak ada. Ini indikator ya, indikator bahwa pengaruh itu ada. Dan saya wawancarai pemilik masing-masing kebun itu buahnya rontok dan apa namanya buah di janjang yang lebih muda yang di atasnya itu semakin tidak ada, semakin kriwil-kriwil. Biasanya isinya 10 jadi 2, jadi 3. Berarti ke depan semakin turun yang akan kita panen akan semakin turun. Oleh karena itu dampak dari
El Nino ini sangat jelas dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena memang sudah ekstrem ya. Nah, langkah apa yang sebenarnya perlu kita lakukan? Ini yang perlu kita lakukan jika ke depan akan terjadi lagi. Makanya di perkebunan kelapa sawit kelapa itu mulsa bahan organik sangat sangat penting. Ya, perlu dibikin rorak-rorak, lubang-lubang yang nanti bisa kita isi dengan bahan organik yang mampu menahan air, menyimpan air lebih banyak. Ini salah satu nanti mitigasinya supaya pengaruhnya itu berkurang. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Ya. Bahkan kalau di tanaman kelapa atau tanaman lain itu selain membuat abortus tadi kalau berat, jadi buahnya juga mengecil lah, namanya makanannya kurang. Makanan itu artinya salah satunya air ya, selain nutrisi hara, makanya akan berkurang. Mari Bapak Ibu sekalian, para petani, pekebun, sebetulnya tanaman apa saja kita antisipasi dampak kekeringan atau pemanasan ini, El Nino ini, supaya kita tetap produktivitasnya tinggi, tanaman kita, tanaman pertanian kita. Terima kasih pemirsa dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dunia pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.